Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, hari Jumat 8 November 2024. Musuh salib Kristus. Kutipan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Sobat Katolikana, ada seorang nelayan tua sedang memberi nasihat kepada nelayan lain yang usianya lebih muda. "Junior, kenapa engkau begitu bodoh? Kita harus pintar-pintar mencari keuntungan di dunia ini dengan cara cepat dan menggairahkan. Jika tidak, kita akan ketinggalan." Percakapan kecil di atas terjadi di tepi pantai yang konon banyak diramaikan oleh sejumlah nelayan yang mencari ikan untuk menghidupi keluarganya. Dan di antaranya ada seorang nelayan muda bernama Junior yang dikenal sebagai sosok yang jujur, rajin, dan selalu bekerja keras dalam kesehariannya di pantai tersebut. Namun beberapa orang nelayan lain sering mengejeknya karena ia selalu menolak untuk bergabung dalam cara-cara yang sifatnya instan dan tidak jujur yang mereka lakukan setiap hari. Seperti misalnya mencuri hasil tangkapan nelayan lain atau menangkap ikan di area terlarang. Mendengar bujukan sang senior di atas, si junior tetap dengan bibir tersenyum menjawab demikian. "Aku percaya bahwa apa yang aku tabur akan aku tuai. Aku memiliki cara yang benar, karena aku yakin Tuhan melihat apa yang aku lakukan." Meskipun mendapat ejekan, si junior tetap berpegang teguh pada nilai-nilai hidupnya. Baginya, kebahagiaan sejati bukan diukur dari seberapa banyak ia mendapatkan harta duniawi, melainkan dari ketenangan hati karena hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ia yakin bahwa hidup ini hanyalah sementara, dan pada akhirnya yang paling penting adalah menyenangkan hati Tuhan. Suatu hari badai besar melanda hampir seluruh daerah pantai itu, menghancurkan banyak kapal dan peralatan para nelayan. Anehnya, si junior tidak mengalami kerusakan yang terlalu parah dan berhasil bertahan dengan apa yang ia miliki, sekaligus menerima keadaan itu dengan ikhlas. Dalam ujian tersebut, si junior merasa semakin dikuatkan bahwa setia pada nilai-nilai Tuhan adalah pilihan terbaik. Sobat Katolikana, ajakan Rasul Paulus seperti dalam ayat emas di atas yang berbunyi, "Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu." Ayat emas ini memberikan keutamaan kepada kita semua dalam menyikapi keinginan harta duniawi yang merusak dan menjadi musuh salib Kristus. Si junior bisa jadi sepadan dengan apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus agar menjadi pribadi yang mengikuti keteladanan Kristus. Dengan kata lain, kesetiaan dari karakter si junior adalah wujud seseorang yang fokus pada tujuan surgawi
dan hidup berpegang teguh dalam imannya kepada Tuhan. Pesan Tuhan hari ini menawarkan suatu ajakan kepada saya dan Sobat Katolikana semua untuk meneladani hidup Sang Putra Penebus dunia. Kita semua mempunyai keunggulan dalam mengikuti Rasul Paulus yang mampu menekankan perbedaan antara orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak Allah dan mereka yang hidup hanya untuk memenuhi keinginan duniawi. Dan Rasul Paulus berharap agar kita semua sebagai orang-orang percaya nantinya memiliki kewarganegaraan surgawi, yang mana kita semua menanti-nantikan kedatangan Kristus yang akan mengubah tubuh kita yang fana ini menjadi mulia. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berikanlah tuntunan Roh Kudus-Mu agar kami semua tidak membangun musuh salib Kristus dalam hidup kami, tetapi senantiasa mengusahakan untuk membawa pribadi kami kepada sahabat salib Kristus. Semua ini kami mohon demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.